Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, yang penting masih bisa ngaji itu nikmat sekali ya. Yang masih bisa ikut ngaji, duduk di majelis ilmu meskipun di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan wasilah ketaatan kita kepada Allah, wasilah berkahnya majelis ilmu, kita dan semuanya lah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang dulu kita bahas ya, pernah kita kita jeda dengan pembahasan jenazah ya, apa namanya, fikih jenazah. Nah, sekarang balik lagi ke tafsir surah An-Nisa. Hari ini pada megang mushaf enggak? Ya, kalau bisa sambil megang mushaf ya, karena saya nggak bisa menampilkan nih. Nggak tahu ini yang rusak kabelnya apa laptopnya ini. Kita akan membahas surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Dicatat ya, surah An-Nisa ayat berapa? 36 ya. Kalau ada aplikasi Al-Qur'an silahkan dibuka, atau sambil megang mushaf juga boleh, silahkan. Atau semuanya sudah hafal? Amin. Sudah hafal ya Pak ya? Ya. Di luar kepala sampai hilang. Sampai hilang ya. Ya. Tapi ada yang nyimak ya, surah An-Nisa ayat 36. Ada yang mau membacakan ayatnya terlebih dahulu, dibaca, baru nanti kita bahas tafsirnya. Silakan. Ada? Masya Allah, silakan. Boleh siapa saja, boleh siapa saja. Ada mic lagi nggak? Nggak ada. Oh ya ada. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Silakan, boleh siapa saja. Ya. Kita dengarkan dulu bacaannya supaya tambah berkah ya. Kita dengarkan bacaan tilawah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Monggo. Siapa? Ya, silakan. Ya. Ya, ada mic-nya, sekali kan? Ya, ya, itu mic-nya dikasih ke belakang.
Masya Allah ya, semangat alhamdulillah. Masya Allah, kori kita ini, kori. Silakan Pak. Billy ketawa, Billy jauh-jauh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Mukhtalan fakhura ya. Taknya dipanjangkan. Ya, terima kasih Pak ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dari surah An-Nisa, ayat yang ke-36 ya. Ayat yang ke-36 mulai dari ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ini ya. Adalah ayat yang berkaitan dengan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebutkan dulu poin-poinnya, nanti baru kita jelaskan maksudnya. Yang kedua, nanti ada pembahasan tentang birrul walidain. Apa itu? Birrul walidain. Berbuat baik. Bir itu berbuat baik. Bukan bir minuman ya. Bir itu bahasa Arab. Ya, dari kata barro ya birru. Birron. Makanya ada istilah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, termasuk nanti kepada kerabat, kemudian keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dan seterusnya ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi poin-poinnya itu nanti yang kita bahas. Pertama kita pretelin dulu nih ayatnya satu-satu ya. Kita bahas satu persatu. Dari segi mungkin bisa juga kita bahas dari segi tajwid, baru kemudian nanti dari segi tafsirnya ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu ya ayatnya ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah. Ini kalau dari segi tajwidnya ada nggak hukum, mengandung hukum tajwid nggak? Wa'budullah itu nggak ada ya. Hukum nun sukun nggak ada. Hukum tanwin juga tidak ada. Hukum apa lagi? Mim sukun juga tidak ada. Paling dari segi mat ya. Dari segi hukum mat ada. Ya. Apa? Mat apa? Yang mana? Ya, lafzul jalalahnya itu ya. Wa'budullah, wa itu kan mat tabi'i. Yang berapa itu panjangnya kalau mat tabi'i? Ya, 2 harokat atau biasanya 1 alif. Ya, 1 alif itu maksudnya 2 harokat. Ya. Panjangnya tidak terlalu panjang dan juga bukan pendek, ya. Sedang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Gitu ya. Wa'budullah. Nah, itu dari segi tajwidnya
ada mengandung mat tabi'i ya. Apa artinya Pak? Wa'budullah itu. Ya? Oh ya, kita habiskan dulu ya sampai syai'ah ya. Sampai syai'ah baru nanti kita terjemahkan satu-satu. Wala tusyriku. Apalagi nih kalau dari segi tajwidnya? Mat tabi'i lagi. Mana? Wala. Itu lamnya kan ada alifnya. Mat tabi'i itu apa sih Pak? Ciri-cirinya? Ayo, ini pelajaran anak TPA. Pelajaran anak TPA. Mat tabi'i itu apa intinya? Kalau ada huruf yang berharokat, terus di belakangnya ada alif atau wawu sukun atau ya sukun. Saya ulangi, mat tabi'i itu kalau ada huruf hijaiyah Pak, a, i, u, ba, bi, bu, tati, itu dan seterusnya lah. Kok belakangnya ada alif? Ya, seperti la, itu kan ada alifnya. Itu mat tabi'i. Atau apalagi selain alif, wawu sukun. Tusyriku, itu ada wawunya kan ya? Itu juga mat tabi'i ya. Atau satu lagi apa? Selain alif dan wawu, ya sukun. Contohnya apa? Kalau di ayat yang lain misalnya. Kalau syai'ah bukan mat tabi'i ya. Kenapa bukan mat tabi'i? Syai'. Kan itu ada ya-nya itu. Itu bukan mat tabi'i karena mat tabi'i itu kalau untuk ya harusnya sebelumnya yang dikasroh begitu ya. Tapi kalau sebelumnya fathah itu bukan mat tabi'i ya. Contohnya apa? Yang mat tabi'i pakai ya. Sabil ya, nanti ada di sini. Nah ini. Mana? Sabil ya. Ini yang belak bawahnya. Nah, itu kan ya sukun. Sebelumnya harokat kasroh. Ya, betul. Itu namanya mat tabi'i yang pakai huruf ya. Gampangnya kalau bingung, mat tabi'i itu ya 3 huruf saja. Alif, wawu, dan ya. Itu pelajaran kita udah lama ya, waktu kita masih TPA. Dulu ngajinya di TPA apa di mana Bapak-bapak? Zaman dulu. Kalau zaman dulu itu mungkin ini ya, ngaji langsung sama ustadznya di musola atau di langgar ya, atau di surau, di masjid ya. Belum ada TPA Pak ya? Belum ada ya? Ya, ngajinya bareng. Sama, saya dulu gitu Pak. Waktu saya kecil itu ya, saya dulu kecil tuh di Sumatera Pak. Saya asli orang Jawa, bapak ibu saya itu orang Jawa semua. Kalau bapak saya orang Jepara, ada orang Jepara di sini, Jawa Tengah, Jepara, kota ukiran ya. Ada kalau ibu saya orang Purworejo, Kurtoarjo ya, merantau ke Sumatera. Saya lahir di Sumatera. Waktu kecil itu saya ngaji itu ya di musola kecil, musola atau masjid kecil. Setiap ba'da maghrib biasanya. Anak kecil-kecil rame lah kalau di masjid itu ngaji sama ustadznya ya. Ngaji Iqra, ngaji Al-Qur'an ya. Tidak ada sistem pembelajaran kayak TPA itu tidak ada. Ya pokoknya ngaji aja ya. Itu pun nggak bayar. Nggak bayar, gratis ya. Zaman dulu seperti itu, insya Allah. Ya. Kalau di zaman saya sudah ada, ya. Kalau di zaman Bapak belum ya. Kalau saya itu tahun 90 Pak. Tahun 90 sudah ada Iqra, sudah ada. Dah. Wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah itu maknanya kalau terjemahan di Departemen Agama itu maknanya adalah beribadahlah atau sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu itu kan dari kata abdun gitu. Seorang hamba. Kita itu harus menghamba kepada Allah. Ya beribadah hanya kepada Allah. Karena apa? Karena ada manusia ini jamaah di dunia ini ada yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah ya. Ada beberapa saudara kita yang mungkin belum dapat hidayah, belum beragama Islam, mereka tidak menyembah Tuhan yang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala ya, padahal Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan yang lainnya Pak selain Allah, tidak ada, hanya ada Allah. Nah sekarang saya tanya Pak, kalau kita ini Pak ya, orang Islam ini Pak ya,
Kita beriman kepada Allah itu kan ya karena kita baca Quran atau disampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Kita kenal Allah itu yang melalui Quran dan hadis. Kalau orang kafir, Pak, biasanya yang nanti dia masuk Islam itu jarang mereka itu mengenal Allah, dapat hidayah mengenal Allah melalui Quran Sunnah, jarang. Biasanya terutama ini orang-orang ateis, mereka itu kalau mencari Allah, mencari Tuhan itu dengan logika, ya. Dan itu juga perlu, Pak, diperlukan, sangat diperlukan. Zaman dulu itu para ulama kita untuk mendebat para ateis, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya, itu kalau disodorin Quran Sunnah apa ya mempan, ya belum tentu ya, bisa mempan bisa enggak. Paling mempan itu, Pak, mereka puas dengan ilmu logika. Nah, dalam agama kita itu nanti disebut dengan ilmu kalam. Apa? Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu enggak selalu diharamkan, ya. Kan banyak orang bilang jangan belajar ilmu kalam, ilmu falsafat gitu ya. Ya memang benar ada larangan dari beberapa ulama kalau ilmu kalamnya atau ilmu falsafatnya membuat kita menjadi bingung. Tapi kalau ilmu kalam, ilmu falsafat yang tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada para ateis itu, Pak, orang yang nggak percaya pada Tuhan, itu sangat diperlukan, boleh, tidak apa-apa. Contoh, Pak, contoh. Zaman dulu para ulama kita itu untuk menjelaskan kepada para ateis tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah, itu memberikan perumpamaan begini. Ini minuman, Pak. Apakah minuman ini ada sendiri atau ada yang menyiapkan? Ada yang menyiapkan. Nah, ini apa ini? Pabriknya. Oh, enggak bermerek nih. Enggak ada nama pabriknya. Fatwa, anggaplah ini namanya fatwa. Pasti ada yang bikin, ada yang buat. Nah, itu dikasih logika seperti itu dulu. Sekarang kita lihat di jalanan, itu ada bekas kaki. Ada yang lewat enggak tadinya itu? Ada, karena ada bekas kaki pasti ada yang lewat. Setiap apapun di dunia ini yang muncul pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuatnya. Enggak mungkin ujuk-ujuk, ujuk-ujuk lah. Ujuk-ujuk itu apa bahasa Jerman itu? Tiba-tiba. Enggak mungkin, Pak, tiba-tiba kling ada kursi, kling ada meja, kling ada pohon. Enggak mungkin, pasti ada penyebabnya. Ada yang membuat, ada yang menciptakan. Nah, sekarang orang ateis itu diajak mikir lagi sampai perkara yang lebih gede. Bumi, alam semesta ini kan benda, Pak. Bumi ini gedenya seperti apa ini? Termasuk langit, pokoknya alam semesta. Anda bayangkan, Pak, langit 7 lapis, bumi, planet dan sebagainya. Ini kan benda, pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin muncul sendiri, kling, nggak mungkin. Karena kita sudah pakai ilmu logikanya dari awal, apapun yang tersedia, tadi kita ibaratkan minuman, makanan, atau benda, kursi, meja, dan sebagainya, itu pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Wajibul wujud, yaitu zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada. Nah, sampai situ, Pak. Orang ateis itu sampai situ dulu. Mereka belum kita tarik ke namanya Tuhan itu siapa, belum, nanti. Yang penting mereka itu, Pak, logikanya kena dulu. Oh iya, alam semesta ini nggak mungkin dia muncul sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti luar biasa. Bahasa kita itu hebat. Pasti maha segala-galanya, maha hebat. Kita kalau mau mengungkapkan rasa wah itu apa sih ya? Masya Allah, hebat sekali gitu ya, luar biasa, ini pasti ahlinya ahli gitu ya, ahlinya ahli. Nah, orang ateis itu kita ajak berpikir seperti itu dulu. Minimal mereka punya pikiran bahwa
segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk yang menciptakan alam semesta, pasti ada yang menciptakan itu, pasti. Nah, baru lambat laun mereka kita kasih bahwa itulah dalam agama kami namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu sebelum ada alam semesta, Pak, langit belum ada ya, bumi belum ada, pokoknya semuanya nggak ada, surga neraka, yang ada hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicatat hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pernah bilang, ini hadisnya sahih, Pak, kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Apa maknanya? Kata Nabi, Pak, jadi dulu itu ada sahabat nanya, Allah itu di mana? Seperti apa? Nah, dijawab oleh Nabi, kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu dulu itu ada, ya, Allah itu maujud ada, dan waktu itu belum ada apa-apa selain Allah. Nah, ini kalau kita mikir sampai dalam nggak akan nyampe. Yang penting kita pegang dulu, Allah itu ada dan dulu semuanya ini belum ada. Nah, itulah namanya wajibul wujud, zat yang wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya, Pak. Langit lengkap 7, bumi, planet lain lengkaplah, termasuk manusia, kemudian jin, malaikat, semuanya baru diciptakan. Untuk membedakan zaman penciptaan dengan zaman sebelum adanya alam semesta, para ulama menyebutnya, kalau yang sebelum ada penciptaan itu namanya zaman azali. Apa? Azali. Pernah dengar? Azali. Pernah ya? Barusan ya? Azali. Azali itu pokoknya belum ada apa-apa, hanya ada Allah. Itu namanya azali, Pak. Ada juga yang menyebutnya qadim. Zaman qadim, tidak ada permulaan. Namanya azali atau qadim. Pas Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, itu baru muncul namanya zaman hadith. Zaman apa? Hadith. Jamaknya hawadith. Apa itu hadith? Itu apa? Baru. Hadith itu maknanya baru, bukan hadis sahih, bukan ya. Ini istilah al-hadith, al-hawadith. Artinya sesuatu yang baru, zaman baru. Karena diciptakan baru ini. Alam semesta baru muncul. Nah, jadi untuk membedakannya itu zaman azali sama zaman hadis atau hawadis. Nah, itu pembagian yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, untuk memudahkan, ini dulu seperti apa dulu ya? Ya kita nggak bisa sampai menjangkau dalam, Pak. Pokoknya Allah itu ada dulu sebelum ada apa-apa, hanya Allah yang ada, gitu ya. Dan Allah itu tidak diciptakan karena Tuhan. Nah, makanya kita sebagai penciptaan, sebagai yang diciptakan oleh Allah, wajib kita itu wa'budullah, menyembah Allah. Alhamdulillah, Pak, kita ini diberikan apa ya, takdir kok bisa jadi orang Islam. Benar, ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Coba, Pak, seandainya naudzubillah min dzalik, seandainya sekarang itu kita beragama, misalnya agama Buddha atau Hindu ya, kita nggak bisa, ya Allah, nanti meninggal dunia tahu-tahu di akhirat gimana ya. Alhamdulillah kita dari kecil ditakdirkan oleh Allah lahir di keluarga muslim ya, alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa beribadah kepada Allah, bisa sholat 5 waktu, wa'budullaha. Nah, tetapi wala tusyriku bihi syai'an. Apa itu?
Jangan ya, tusyriku itu kita berbuat syirik. Tusyriku. Apa itu berbuat syirik? Menduakan Allah. Syai'a dengan sesuatu. Contohnya, nanti para ulama membagi syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya. Syirik itu ada dua, Pak. Menyekutukan Allah itu ada dua macam. Satu syirik yang besar, namanya akbar. Yang kedua syiriknya kecil, namanya asghar. Bedanya apa? Kalau syirik akbar itu udah paling parah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Ya contohnya ya selain agama Islam yang menyembah, ada yang menyembah sapi, ada ya Pak ya? Ada. Apalagi nyembah matahari ada. Apalagi nyembah gunung, ada. Orang-orang Jepang itu Pak katanya ya, teman-teman saya yang di sana itu, mereka itu meyakini bahwa benda-benda yang besar di dunia ini dianggap sebagai Tuhan. Makanya di Jepang tuh ada yang menyembah gunung tuh ada, ya, ada yang menyembah matahari itu ada, ya. Karena mereka menganggap ini sesuatu yang hebat, gede gitu, maka dianggap Tuhan. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah mereka namanya mensyirikkan Allah, ya. Berarti ini termasuk syirik akbar, ya. Syirik besar itu di situ. Tapi ada juga yang syiriknya itu asghar, kecil. Apa ini? Dan ini sering terjadi justru di kita. Ya, justru di kita ini yang sudah beriman kepada Allah kok masih melakukan syirik itu gimana? Ada. Contoh syirik kecil apa? Ya, macam-macam. Paling sering disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama kita itu masalah riya. Masalah riya. Riya itu begini. Kita udah tahu nih Pak, ibadah itu ya untuk Allah. Kita udah tahu. Tapi kok terbesit dalam hati, mau sholat, mau ngaji, supaya dipuji orang, supaya nanti dianggap orang yang rajin ibadah sama orang lain. Wah, ada bapak mertuanya rajin sholat, ada siapa nih, ada tetanggaku rajin ikut ngajian. Itu berarti seolah-olah dia ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Itu syirik juga Pak, tetapi syirik yang kecil, asghar. Berbahaya juga itu ya, hati-hati. Makanya dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas itu kita dilatih dalam beribadah jangan sampai terbesit ada ingin dipuji orang atau ingin dilihat orang, pokoknya ada niatan pengen sesuatu gitu. Nah itu jangan ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang namanya syirik kecil ini. Karena kebanyakan kenanya di sini Pak, kalau kita ini kebanyakan kenanya di syirik asghar. Dan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Nah, ini ayat yang berikutnya adalah sampai sini dulu. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Sampai situ dulu. Apa wabil walidaini ihsana? Kalau diterjemahkan perkata wabil walidain dan dengan kedua orang tua, ihsana berbuat baik. Itu terjemah perkataannya. Tapi untuk terjemahan yang paling mudah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Pak Ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Wah, insyaallah beliau selalu berbuat kebaikan. Amin. Ihsan. Dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Masdar. Ihsan itu masdarnya ahsana yuhsinu. Orangnya disebut apa? Orang yang berbuat baik namanya apa? Muhsin, betul. Ya. Jadi ahsana yuhsinu ihsan, orangnya namanya muhsin. Orang yang berbuat baik. Makanya Pak, kalau di Arab Saudi atau di beberapa masjid kita, kalau ngumumin ada orang nyumbang yang namanya nggak mau disebut, biasanya
DKM bilang ini ada sumbangan dari para muhsinin. Para muhsinin. Muhsinin itu jamak dari muhsin. Kalau muhsin satu orang, kalau banyak muhsinin. Ya, nggak mau disebut namanya, berarti ya sudah disebutnya muhsinin. Orang-orang yang baik, ya, yang mau menyumbangkan hartanya. Ya. Itu ada istilah muhsinin. Ya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah ini, Pak, yang unik adalah selalu pasti dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan tadi beribadah kepada Allah. Biasanya, Pak, di ayat yang lain itu sama. Misalnya ayat yang lain itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setiap Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, pasti dilanjutkan diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Maknanya ini perkara penting. Di samping kita beribadah kepada Allah, kita juga wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Beruntung bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membahagiakan orang tua. Dan saya kira, Pak, tiap kita beda-beda, nggak bisa saya ratakan. Mungkin ada di antara kita, Pak, cara membahagiakan kedua orang tua itu, contoh, setiap bulan dia selalu transfer kepada orang tuanya. Ada yang seperti itu? Pasti ada. Ada ya? Masya Allah, hebat, Pak. Betul, hebat itu. Setiap bulan, meskipun orang tuanya itu kaya raya, ya, apalagi miskin, dia tiap bulan, Pak, meskipun dia juga butuh untuk istri anaknya sendiri, tapi dia mau, Pak, ngirim nih, Pak, bahkan diam-diam, orang tuanya nggak dikasih tahu. Pak, Bu, punya rekening nggak? Ada, Nak, nih. Dia nggak kasih tahu, pokoknya tiap bulan dikirimi terus, Pak. Masya Allah. Berapa jumlahnya, Pak Ustaz? Ya, terserah. Mungkin ada yang 100.000, mungkin ada yang 500.000, mungkin ada yang 1 juta tiap bulan yang ngasih orang tua. Itu, Pak, Masya Allah, pahalanya pasti luar biasa. Beruntung kalau ada yang bisa seperti itu. Ya, tiap orang beda-beda. Ada lagi mungkin yang berbuat baik kepada orang tua dengan cara dia rutin mengunjungi orang tuanya yang jauh, misalnya. Bapak ibu saya di kampung, Pak Ustadz. Saya biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali saya pulang kampung untuk mengunjungi bapak ibu saya. Itu termasuk, Pak, membahagiakan hati orang tua. Itu salah satu bentuk birrul walidain. Apalagi, Pak, contoh membahagiakan berbuat baik kepada orang tua itu apa contohnya? Kalau saya tadi, Pak, contohnya itu. Misalnya apa? Misalnya doa, paling ya. Doa itu paling dibutuhkan oleh orang tua kita. Makanya dulu guru kami itu mewajibkan para santri kalau berdoa setelah sholat itu jangan sampai tidak mendoakan kedua orang tua. Kalau ada 1 sholat saja, kata guru saya, Pak, 1 sholat dari 5 waktu itu Anda tidak mendoakan kedua orang tua, itu sudah dianggap seperti anak durhaka. Insyaallah, kata guru saya seperti itu. Tapi ya bukan maksudnya benar-benar durhaka, bukan. Maksud kiai kita itu kalau bisa itu ya doa terus untuk orang tua. Bukan berarti kalau nggak berdoa terus dianggap durhaka, bukan. Itu sebagai ancaman sebetulnya, ya, ancaman dari kiai kepada santrinya. Kamu kalau nggak mendoakan orang tua, meskipun pas sholat asar misalnya hanya 1 sholat kamu tidak berdoa untuk orang tua, itu kamu itu durhaka. Itu diancam sebetulnya, ya. Artinya kita harus punya kedisiplinan setiap hari itu, ya, sehari itu berarti minimal berapa kali? 5 kali, Pak, kita doakan orang tua kita. Doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau redaksi yang lain boleh, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus itu. Dulu waktu saya di TPA, zaman saya sudah ada TPA, Pak. Zaman saya sudah ada TPA. Itu guru kami ngajarin begini, Pak, lagunya bagus banget, Pak.
Ada yang pernah dengar nggak lagunya itu? Allahumma firli. Belum pernah? Selama ini biasa aja. Allahumma firli nggak pakai lagu. Di desa-desa, di kampung, kalau mau maghrib itu ada pujian kan ya? Tahu pujian? Sambil nunggu iqomah, itu anak-anak kecil pada pujian, yang bapak-bapak pada sholat sunnah qobliyah. Biasanya ada yang begini Pak, pujiannya itu. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah dengar gitu? Itu lagu anak-anak itu. Enak gak lagunya? Itu baru yang ini ada refnya itu Pak. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau Anda tahu artinya sambil ingat wajah bapak ibunya, insya Allah bisa tersentuh hati kita. Benar Pak? Biasakan kalau malam kita sedang menyendiri gitu Pak, mau tidur, lampu mati biasanya. Coba Pak ingat bapak ibunya sebentar aja Pak sebelum tidur. Ya Allah, orang tua saya gimana ya? Misalnya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu bayangkan wajah bapak ibunya, terus Anda berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikan wiridan Pak setiap hari kalau bisa ya minimal setiap habis sholat itu sudah bagus ya, sudah bagus ya. Insyaallah mudah-mudahan semua orang tua kita ya, bapak ibu kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, amin. Yang masih hidup mudah-mudahan sehat terus ya, dilapangkan rezekinya, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan mereka nanti termasuk min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Sudah suruk ya? Sudah? Oh ya sudah, ini sampai sini dulu, berarti nanti minggu depan lanjut ini ya, wabidil kurba wal yatama sampai ini ya. Ternyata terlalu panjang ya kita menjelaskan ayat ini ya. Pertama tentang ibadah kepada Allah, yang kedua tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya silakan. Birrul walidain. Memberikan apa? Suami tidak memberi nafkah. Oh, memberitahu istri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang penting Anda sudah menafkahi istri, ya kan? Tiap bulannya tetap ngasih istri ya. Artinya tetap istri kita kasih ya. Tidak apa-apa Pak, kita ngasih orang tua, bahkan Anda sedekah ke anak yatim atau tetangga fakir miskin tanpa sepengetahuan istri tidak masalah. Boleh, sah-sah saja, tidak berdosa. Toh ini uang kita juga, bukan uangnya istri gitu. Tidak apa-apa, boleh seperti itu ya. Ada yang seperti itu, ada ya. Mungkin barangkali untuk menghindari cekcok dengan istrinya, karena ada yang istri itu buat kita sendiri aja kurang kok ngasih-ngasih orang tua. Nah, kan ada yang seperti itu Pak ya. Tidak semua istri seperti itu ya. Mudah-mudahan istri kita nggak seperti itu ya. Kita ngasih orang tua, istri kita itu malah senang ya. Benar Pak, kalau bisa nih Pak, kita kasih tahu anak-anak kita, kalau mau dapat berkahnya orang tua, minimal tadi Pak, kita punya rutin ngasih orang tua walaupun sedikit, tiap bulan lah, tiap bulan ngasih orang tuanya, jangan lupa transfer ya, tiap bulan kalau orang tuanya masih ada ya,
tolong ini biasakan ngasih orang tua walaupun sedikit. Itu senangnya udah luar biasa orang tua ya. Nah, kalau yang sudah meninggal dunia ya kirim doa atau Fatihah dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam. Intinya enggak apa-apa ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Sudah syuruk ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup ada permintaan dari DKM, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka, Allah beri ketabahan, kesabaran kepada mereka dan keluarganya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, dan juga semoga saudara kita, tetangga kita yang mungkin sudah meninggal dunia, sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, dan dijadikan kuburnya sebagai kubur raudhatan min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.